Shalom. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati Anda. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sebuah berkat dari Tuhan kalau saya boleh berkumpul bersama Anda pada sore hari ini. Terlebih saya diminta untuk datang ke Solo. Biasanya saya ke Semarang, ke Magelang, orang Solo lari ke sana. Dan orang Solo berkali-kali, Romo ke Solo, ke Solo, ke Solo. Kok ada apa yang membuat saya sulit ke Solo? Namun tiba-tiba ada Suster Ursulin dari Batu Retno. Romo, kami dari desa. Romo, kami ingin mengundang Romo. Boleh, tapi Romo, kita ngomong pahit dulu ya Romo. Mari silakan. Kami nggak punya tiket pesawat, Romo nanti di sini ditidur di Ursulin, tidak dapat apa-apa pulang. Bagaimana Romo? Siap. Lalu akhirnya kelompok Solo berkata, Romo bisa berangkat nggak? Bapak yang membiayai, dana mereka ya Pak ya? Ya Pastor. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tadi malam saya memberi di Solo. Dan baru pertama kali malam hari saya tidur di antara para wanita. Antara gelisah dan nyaman. Saya membayangkan aneh-aneh, tidak, karena saya pastor. Berdoa rosario, Tuhan jauhkan aku dari percobaan. Jauhkan aku dari percobaan. Saya sudah mendengar kamar suster dikunci semuanya. Klerek, 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 klerek. Kamar saya enggak saya kunci. Jam 12 malam saudara-saudara, tadi malam saya digedor dan diteriaki oleh para wanita. Romo, Romo. Gitu. Waduh, kata saya tuh. Saya takut. Suster, kita digerebek oleh Hansip, kata saya itu. Tidak Romo, hujan. Kamar Romo ini bocor. Romo harus pindah. Ya Allah, kata saya itu. Jadi saudaraku, suara saya serak-serak becek karena tadi malam kehujanan. Tidur di susteran, bocor, kena tetesan air hujan. Jadi suaranya agak fales sedikit. Malam hari ini kita akan berbicara tentang, mana itunya? Saya bisa ngelihat bahan saya di mana? Sini Pak. Ah ini. Aku bangga dan cinta pada iman dan gerejaku. Tema ini diangkat oleh panitia bersama saya atas dasar apa? Keprihatinan. Apa yang memprihatinkan di dalam hidup kita? Banyak umat yang puas hanya seminggu sekali ke gereja, sudah kolekte, sudah datang, bisa cukup. Dan umat pun datang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Yang penting datang. Ingat toh apa yang saya katakan di Bandung, saya melihat beberapa umat. Kalau udah datang ke gereja, masukin tangannya ke air suci. Mah, kita duduk di mana? Lalu mamanya, terserah papa saja. Anaknya ikutan, aku nggak mau di depan. Tidak mengerti apa makna dari tanda salib. Juga sama, karena biasanya dari gereja, itu orang langsung jalan-jalan. Males toh pakai baju 2 atau 3 bawa ganti. Ya sudah sekalian, tujuan utamanya gereja atau jalan-jalan? Tuhan, kalau dia mau berbohong Tuhan. Tujuan utamanya jalan-jalan. Maka dari itu, mbok ke gereja itu pakai baju yang sopan. Tapi saya sekolah di Filipina. Filipina itu terkenal negara Katolik. Dan di sana memang lebih parah daripada Indonesia. Perempuannya yang sini naik, yang ini turun. Duduk di depan. Ngangkang. Nih. Romonya pening toh ya. God be with you. Jadi lihat, jangan pernah sampai tata busana kita merusak pertemuan manusia dengan Allah.
Jadi kita ini kan isinya cuma ngedumel di gereja. Maka saya juga sering mengingatkan, lektor pakai sepatu mbok yang tenang. Jangan pakai sepatu udah klotak, 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 klotak. Dan mengapa lektor sekarang memakai jubah? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Maka mereka memakai baju liturgis. Sebetulnya sih tidak harus pakai baju yang biasa bagus. Tetapi yang namanya lektor, wah yang bertugas tidak datang, sedang apa? Sedang nunggu kucingnya hamil. Saya menggantikan, harus padahal saya pakai rok. Itulah sebabnya kenapa mereka memakai busana liturgi. Nah di situ apa yang saya melihat bahwa seringkali perjumpaan kita di dalam liturgi dengan Allah tidak kita sadari. Perhatikan, di sini ada nggak misa penyembuhan? Ada nggak misa penyembuhan? Oh kok ada yang begini, ada yang ngomong ada. Ada. Dulu ada. Misa penyembuhan, seringkali umat itu datang misa penyembuhan jam 7, jam 5 sudah penuh. Karena mereka intensinya apa? Ingin sembuh. Dan memang dalam misa itu ada beberapa orang yang dijamah oleh Allah. Sekarang ini misa penyembuhan sudah dikurangi. Kenapa? Karena setiap misa itu penyembuhan. Lalu mungkin umat bertanya, tapi pastor saya tidak merasa disembuhkan pastor. Saya malah tambah ngantuk pastor. Apalagi umat ini kan kalau udah duduk pas dengar bel, teng, lihat romonya. Wah yang ini, pasti lama khotbahnya. Lalu ngomong ke suaminya, Pak apes. Kata saya juga jangan sekarang bisanya, gitu ya. Jadi dengan imamnya saja saya sudah, dalam bahasa Jawa benar atau tidak? Maidu. Betul toh? Dengan imamnya sudah maidu, bagaimana? Maaf saya lahir di Bandung. Ya udah kayak gitu. Bagaimana mungkin bertemu dengan Allah? Sudah meragukan imamnya. Jadi kita seringkali memasuki gereja nggak ngerti apa-apa. Sama dengan sakramen pengampunan, rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi, saya kalau di Bandung saudara-saudara. Tanya Suster Ursulin. Natal Paskah saya bisa duduk di tempat pengampunan 4 jam. Begitu banyak sekali umat. Sampai capek kita. Saya pindah ke tebing tinggi. Di Medan, kota Medan. Tapi tidak di kotanya, 86 km. Mau Paskah yang lalu, tahun lalu. Sakramen pengampunan untuk umat. Saya datang, jam berapa kita? Jam 5. Saya udah turun pakai jubah. Pastor-pastor yang lain, ngapain kok? Sakramen pengampunan. Ya sana-sana duluan. Melayani umat harus semangat coy. Silakan. Saya duduk di sana, sakramen, lihat di gereja masih kosong. Saya tetap masuk. 1 jam. Yang datang cuma lalat dan nyamuk doang. Saya baru sadar lalat dan nyamuk di paroki saya orangnya adalah yang paling berdosa daripada manusia gitu. Dan 2 jam nunggu hanya 2 orang pengampunan dosanya. Dan yang lucu pengampunan dosa kan tidak boleh mengatakan toh, tapi inang lucu tua-tua gitu. Romo mau mengaku dosa? Boleh Inang, silakan. Di mana Romo? Ya di situ kata saya itu. Tidak boleh dekat. Romo kah? Tidak boleh, kata saya itu. Begini Romo, saya sudah lama tidak mengaku dosa. Dosa saya ini Romo gini ya, suami saya itu menjengkelkan Romo. Suami saya itu susah diatur. Suami saya itu perginya ke kedai, mabuk terus Romo.
Suami saya itu kalau pulang mabuk selalu memukul saya. Saya jengkel, saya marah. Itu dosa-dosa saya, Romo. Lalu saya berkata, Ibu, dengan demikian saya ampuni dosa suami ibu. Lalu ibu itu berkata, dosa saya bertambah. Bapak Ibu, seringkali kita melihat sakramen pengampunan sebagai sakramen laporan dosa. Bukan. Sakramen pengampunan adalah sakramen perdamaian. Perdamaian. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini begitu minim sehingga kita tidak pernah bisa mengambil manfaat besar dari sakramen dan berkat-berkat yang disediakan oleh gereja. Maka banyak sekali umat itu yang selalu menyalahkan gereja. Gereja kita tidak menarik, liturginya tidak menarik, kurnya fales. Kan di gereja itu kan terlalu banyak komentator, toh, betul ya. Tapi kalau, ya nggak menarik, coba ibu yang kur, nggak bisa saya. Ya udah jangan komentar kalau begitu. Jadi banyak sekali orang yang mudah komentar, tetapi untuk berpartisipasi tidak mau. Maka sekarang, mari bagaimana kita mencoba untuk melihat bahwa orang-orang pun mempertanyakan, orang yang rajin ke gereja pun belum tentu hidupnya baik dan benar. Tidak ada teladan. Dia ke gereja doanya kenceng, tetapi berdosanya pun lebih kenceng. Jadi tidak ada sinkronisasi antara hidup doa dan hidup kasih. Atau juga orang-orang banyak yang mengatakan, wah di dalam gereja Katolik itu sudah terlalu banyak dosa. Pemimpinnya juga sama, pastor-pastornya juga banyak yang homo, banyak yang abuse. Langsung semua itu menjadi apa? Menjadi geram membuat orang malas ke gereja. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita coba melihat keprihatinan dengan keprihatinan ini, pertanyaan saya, kita itu ke gereja cari kesenangan, cari kepuasan, atau cari keselamatan? Saya nggak mau Anda menjawab, renungkan saja. Anda ini overaktif gitu ya. Jadi perhatikan, saya ke gereja itu bukan cari kesenangan. Saya ke gereja itu bukan cari hal-hal yang membuat saya senang ketawa. Salah. Saya ke gereja adalah cari keselamatan. Dan Tuhan menyediakan keselamatan itu lewat sakramennya. Sakramennya. Oleh karena itu gereja selalu mengatakan, umat, sebelum ke gereja, puasa dulu. 1 jam sebelum menyambut minimal. Supaya ada persiapan batin. Datang, jangan pas romonya datang, belum mulai. Ayo sama-sama. Bersiaplah, duduk dahulu, berdoa pribadi. Siapkan hati. Jadi ingat, misa itu bukan masuk restoran. Yang kita tinggal order, mau makan ini, makan ini, makan ini, nikmati. Bukan. Perayaan Ekaristi adalah merayakan. Jadi saya pun harus terlibat. Saya paling jengkel kalau misalnya di Katedral Bandung. Jauh seperti ini. Dan banyak sekali umatnya, dukun semuanya. Kenapa dukun? Kalau saya kata, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus. Damai Tuhan bersamamu. Partisipasinya cuma setengah. Saya pernah ke satu gereja di Cimahi, itu adalah gerejanya tentara. Dan oma-omanya juga duduk di depan semangat. Saya kalau Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semangat sekali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Langsung. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu pula.
wow, kata saya. Nyanyi pun semangat, gitu ya. Apalagi nyanyi pun, saudara, mari semua hadaplah. Itu bukan saudara, mari semua hadaplah altar tuh. Geser sedikit, Tuhan kita sono sambut. Tidak ada sebuah api roh. Kita merayakan. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak merayakan ulang tahun Bapak mengundang beberapa orang. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy Birthday. Lalu yang diundang ini cuma duduk. Saya yakin Bapak akan meracun orang-orang itu. Jadi, jangan pernah lupa, masuk ke dalam sakramen Ekaristi, kita bukan masuk restoran. Kita masuk ke dalam perayaan. Kita mau merayakan. Nah, sekarang mari kita lihat. Gereja yang sejati itu seperti apa? Saya bisa bangga kepada gereja kita, kepada gereja yang sudah kita imani, bercirikan satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa artinya? 4 tanda gereja yang sejati. Yaitu pertama adalah gereja itu satu. Apa artinya gereja satu? Pertama, gereja kita adalah satu. Apa yang menyebabkan kita satu? Kita punya satu iman dan pengajaran. Seluruh gereja Katolik pengajarannya hanya satu. Kesatuan gereja Katolik ditunjukkan oleh apa? Kesatuan iman dan pengajaran. Jadi Bapak Paus berbicara apapun, sampai ke desa Batu Retno sama suaranya. Iman yang dirayakan pun kita punya iman kepada Allah Tritunggal. Semua gereja Katolik mengimani hal yang sama. Coba saya tanya sekarang kepada yang duduk paling depan. Pada tanggal 1 Januari gereja merayakan hari raya apa, Pak? Terima kasih, Pak. Santa Maria Bunda Allah, betul Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Bapak menjawab dalam hati dan saya tangkap. Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari. Theotokos. Itu diimani dan itu terjadi di seluruh gereja Katolik. Ini kesatuan. Kedua, liturgi, sakramen. Bapak Ibu ngikut liturgi dimanapun sampai Anda ke ujung mana kutub utara di gereja Katolik. Selama itu gereja Katolik Roma, liturginya sama. Tidak mungkin, bisa jadi mungkin ya, pasturnya mau membuat supaya umat senang. Acara pertama langsung, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di gereja kita. Tuhan itu baik saudara-saudara. Amin, amin. Mari kita menerima berkat penutup dari Tuhan. Umat senang banget kalau misa tanpa kolekte toh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih lihat, liturgi dimanapun, di gereja manapun akan selalu sama. Sakramen pun demikian. Kepemimpinan pun sama. Bahwa dimanapun ada, selalu ada Bapak Uskup yang berwenang di dalam administrasi, di dalam wilayahnya. Bapak Uskup itu pun kalau Anda nanti perhatikan, coba carilah. Bapak Uskup kalau pegang tongkat keuskupannya, di dalam uskup dan di luar daerah keuskupannya berbeda. Bahkan mitranya pun berbeda. Kalau Monsinyur Robertus di Semarang akan pakai dengan temanya beliau. Apa temanya beliau? Suster apa suster? Motonya beliau. Motonya beliau adalah lali aku. Tapi kalau Bapak Robert Monsinyur ini pergi ke Bandung, tidak boleh dipakai. Karena bukan kuasanya, itu kepemimpinan selalu sama. Maka kesatuan ini ditunjukkan oleh apa? Oleh kesamaan di dalam aturan.
Kudus. Apa artinya kudus? Gereja menjadi kudus bukan berarti gereja itu terdiri orang-orang kudus semuanya. Bukan. Gereja itu kudus karena gereja menjadi sumber kekudusan dan menghantar umat kepada kekudusan. Maka gereja yang benar harus menunjukkan kepada umatnya apa yang benar di mata Allah. Saya pernah ditanya oleh umatnya baik, aktivis, suami istri, rajin ke gereja, sangat rajin, sangat rendah hati. Dia dari OMK menikah di gereja Katolik, melayani di gereja Katolik, setelah 5 tahun belum punya anak. Lalu pasangan ini bertanya kepada imam, Romo, boleh nggak bayi tabung? Kami sudah lama ingin merindukan anak. Ingat, walaupun Romo tahu ini aktivis, walaupun Romo tahu bahwa orang ini adalah orang Katolik yang sangat taat, dia tidak bisa. Aduh, nggak enak hati, puhau ise. Ini orang yang rajin, udahlah, boleh. Tidak boleh. Seorang imam harus mengantar umat pada kebenaran yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi tidak siapapun, mau yang tidak aktif, mau aktif pun, kalau tidak. Ini. Karena apa? Karena gereja mau membawa manusianya kepada kekudusan. Maka seorang imam, tolonglah, saya selalu ngomong pada umat, tolong imam jangan disogok. Sampai akhirnya nggak enak hati. Ya boleh. Tidak boleh. Selama gereja mengatakan tidak, imam harus konsisten. Tidak. Maka seringkali kan juga tidak enakan. Toh saya itu, Bapak Ibu, diminta memberi renungan di mana-mana. Saya paling senang kalau yang memintanya bapak-bapak. Karena apa? Kalau bapak-bapak, pastor tanggal sekian bisa nggak? Nggak bisa. Oh ya sudah, selesai urusan. Saya nggak repot lagi buka WA dari bapak itu. Hapus, selesai. Kalau ibu-ibu, saudara-saudara, sampai saya muntaber. Romo bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Kalau tanggal segini enggak bisa juga. Kalau tanggal segini enggak bisa. Romo bisanya kapan? Kampret enggak kata saya itu. Saya jadi enggak enak hati ibu ini terus minta. Termasuk yang ke Solo ini. Akhirnya ya ndak enaknya, ya wes, bisa. Gitu ya. Jadi jangan posisikan imam, maaf, para umat, jangan posisikan imam sampai imam itu tidak bisa lagi mengatakan kebenaran. Karena seorang imam ditahbiskan untuk membawa umat sampai pada Tuhan. Bukan membawa umat sampai sesat, tidak boleh. Ketiga, kita lihat bahwa gereja bukan hanya menguduskan, gereja pun bersifat Katolik. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa itu Katolik? Katolik berasal dari bahasa Yunani katolikos. Gereja didirikan oleh Yesus bukan hanya milik suku tertentu. Maka gereja berciri Katolik artinya universal, lengkap. Keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu pernah pergi ke Vatikan? Belum? Lima kali. Pernah melihat Vatikan? Syukur pada Allah. Bentuk
Vatikan itu seperti apa? Kubah, lalu seperti tangan. Itu simbol dari gereja yang Katolik. Mau merangkul siapapun. Di dalam gereja Katolik tidak ada yang ditolak. Di dalam gereja Katolik, you are my brother. Hebat. Maka di dalam gereja Katolik pertanyaan saya, umat Solo, misalnya ya, misa dipimpin oleh saya. Di sini sepanjang misa itu tekun, kusyuk, aktif. Umat ini sepanjang misa turu. Pertanyaan saya, pulang misa imam memberi berkat Allah atas Anak, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kan jelas toh kusyuk mengikutinya. Pulang sebagai orang terberkati. Yang ini sepanjang misa sampai ngiler-ngiler. Diberkati atau tidak? Edan enggak, berdosa masih berani mengatakan diberkati. Itulah. Diberkati atau tidak? Itu baiknya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memilih-milih. Maka saya pun sama. Kalau misa ada yang tidur, saya tidak pernah tersinggung. Itu anaknya Tuhan juga. Betul, saya malah bahagia, mungkin dia tidak bisa tidur di rumah Allah bisa tertidur. Syukur pada Allah toh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat, di dalam gereja, kenapa kita mengatakan ini umat Tuhan. Yang semangat misanya umat Tuhan, yang tidak semangat menjawab umat Tuhan. Yang datang pas mau komuni ya umat Tuhan. Diberkati, ya diberkati. Itu. Berkat Allah tidak pernah tergantung pada hidup kita seperti apa. Allah memberi gratis. Maka gratis itu dari kata gracia, rahmat, pemberian dari Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Katolik itu adalah gereja yang merangkul semua orang, maka gereja pun bersifat apostolik. Dibangun atas dasar para rasul sejak pertama dan begitu bertahan sampai sekarang kita masih diajar, dikuduskan, dibimbing oleh para rasul. Lewat siapa? Bapak Suci Paus. Beliau adalah pengganti Rasul Petrus. Yohanes. Ini. Kalau kerajaan Allah ngikutin romonya itu kayak gitu, tersesat jadinya. Gitu. Jadi kita sampai sekarang masih dibimbing, diarahkan oleh rasul-rasul yang diwakili oleh Bapak Suci Paus. Inilah ciri khas dari gereja kita. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi kalau kita melihat ini semua sebagai kekayaan gereja, kita harus bangga. Kita didasarkan, gereja kita didasarkan atas kebenaran. Dan jangan pernah lupa, beratus-ratus abad, banyak orang yang berani mati karena imannya. Siapa mereka? Santo Santa. Sampai sekarang masih ada Santo Santa? Masih. Santa Teresa dari Kalkuta. Santo Yohanes Paulus. Masih ada orang-orang kudus tahun-tahun ini. Masih. Jadi jangan berpikir bahwa orang kudus itu di zaman-zaman dulu. Tidak. Sekarang pun masih ada orang kudus. Bahkan saya seringkali bertemu dengan para ibu-ibu yang sangat setia mencintai suaminya. Padahal suaminya, ya Tuhanku Yesus, hancur berantakan. Udah tubuhnya nggak jelas, apalagi tindakannya. Tetapi ibu ini tetap setia. Ini orang kudus. Tidak perlu diangkat.
sampai dia dijadikan santo. Tidak, tetapi kehidupannya sudah dibawa oleh gereja sampai kekudusan. Nah, untuk sampai kekudusan, gereja memberi sarana pada kita. Apa sarana-sarana itu? Sarana-sarana yang ada di dalam gereja adalah sakramen. Sakramen. Apa itu sakramen? Ada berapa sakramen di Solo ini? Oh sama ya, 7 ya. Saya pikirkan gerejanya berbeda gitu ya. Ada 7 betul. Ada 7 sakramen di dalam gereja. Pertama, sakramen ini untuk apa? Coba next. Saya jadi harus ngomong ya. Next. 7 sakramen merupakan tanda yang menyampaikan rahmat dan kasih Tuhan secara nyata. Jadi sakramen itu bukan hanya tanda, tetapi juga melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus untuk menyembuhkan, memberi makan, dan menguatkan kita. Maka Bapak Ibu, umumnya kalau orang setelah masuk ke sakramen pengampunan, apa yang dirasakan? Lega, bebas, sukacita. Walaupun ada anak-anak di rumah retret, lucu sekali. Kan rumah retret biasanya ditutup dengan pengampunan, sakramen pengampunan. Lalu anak itu kan bisa 70 pengampunan dosa. Kami hanya menyediakan 3 pastor. Ada satu pastor teman saya ini, pastornya galak sekali. Kita selalu minta tolong dong memberi sakramen. Tetapi dia selalu cepat selesai. Saya nggak ngerti kenapa dia cepat. Baru saya tahu setelah saya dilaporin oleh anak-anak. Karena anak-anak yang ngantri ke saya banyak, ke teman saya banyak, ke pastor itu sedikit. Kenapa? Karena anak-anak selesai pengampunan, langsung keluar. Waduh, kenapa lu? Hukumannya Rosario. Langsung, apa? Rosario, pindah semuanya. Lalu semuanya, di sini 3 salah Maria, 3 salah Maria, 3 salah Maria. Jadi penitensi itu menjadi beban bagi mereka gitu ya. Bukan menjadi saat pertobatan bahwa saya ini denda dosa yang harus saya buat. Ini sebagai denda, Allah sudah mengampuni saya membuat denda ini. Tetapi dia beban gitu ya. Dan pastor itu selalu senang. Rosario kamu, jalan salib kamu, anak-anak ada waduh. Jadi sakramen sekali lagi bukan hanya tanda, tetapi melalui sakramen Allah mengirimkan kekuatan. Bapak Ibu, saya menjadi imam seringkali terlalu manusiawi. Artinya apa? Kadang-kadang dalam pelayanan pun ada kemalasannya. Apalagi waktu saya di rumah retret. Di rumah retret saya tidak punya umat. Lalu karena tidak punya umat, saya tidak bertanggung jawab saya tidak pernah mengirim komuni ke rumah sakit. Tidak pernah, karena itu bukan wilayah saya. Ada pastor yang sudah bertanggung jawab. Suatu siang, tiba-tiba ada seorang tante-tante datang ke biara kami. Saya masih pakai celana pendek, tante-tante itu datang. Lalu dia melihat saya, lalu dia ngomong, Pak, ya Bu, Pak, saya mau ketemu Pastor Eko Pak, tolong panggilkan Pak. Lalu saya tanya, ada apa Bu? Pak, mami saya itu sakit parah, sakit sekali. Mami saya itu dulu dekat sekali dengan Pastor Eko. Terus saya tanya, Ibu tahu Pastor Eko? Saya tahu sekali, saya kenal Pastor Eko. Oh baik Bu. Terus kenapa Bu? Saya mau Pastor Eko mendoakan Mama. Loh, Ibu kan ada parokinya. Sudah didoakan oleh pastor paroki. Tapi saya ingin Mama didoakan oleh Pastor Eko. Oh baik Bu. Ibu tunggu dulu di sini. Saya akan panggil Pastor Ekonya Bu. Ya, silakan cepat ya Pak. Baik Bu. Gitu ya. Saya masuk kamar. Terus saya kan nanti sore mau memberi retret anak-anak, capek toh. Alah, sudahlah, tinggal ngomong aja, Bu, Pastor Ekonya nggak ada.
Toh ibu itu tidak kenal saya. Saya dalam hati sudah mengatakan, ngomong aja tidak ada. Pas keluar, di samping kamar saya itu selalu ada patung Bunda Maria. Pada saat saya mau buka pintu, saya ngelihat patung Bunda Maria. Dan Bunda Maria, dosa. Dosa. Oh alah, kata saya itu. Akhirnya saya buka, saya ke ruang tamu lagi. Si ibu itu udah berdiri. Pak, mana Pastor Eko? Saya Pastor Eko, kata saya itu. Loh Pastor kok beda sih wajahnya? Alah beda-beda kata saya. Ibu enggak kenal. Pastor tolong Pastor. Mama saya sakit Pastor. Ayo tolong Pastor. Bu, kan itu sudah ada di wilayah. Enggak Pastor, saya ingin sekali Pastor. Baiklah Bu. Pastor ikut mobil saya? Enggak. Saya mau naik motor aja, biar cepet. Saya jengkel, jujur. Lalu akhirnya saya pakai jubah, pakai baju, pakai jaket, lalu ambil alat-alat sakramen. Saya pergi, saya naik motor. Ibu itu di depan naik mobil. Jujur saya jengkel. Siapa suruh saya jadi pastor? Repot jadinya, kata saya itu. Ibu centil lagi. Gitu. Terus saya jengkel terus betul. Sampai akhirnya sampai rumah dia, saya parkir motor saya. Lalu ibu itu, ayo Pastor masuk Pastor. Rupanya di rumah sudah berkeliling anak-anaknya. Saya melihat ibunya, kasihan sekali, selang di mana-mana. Lalu saya berkata, baik mari kita berdoa. Saya doakan, saya beri sakramen minyak suci. Setelah berdoa saya berkata, Oma, Tuhan memberkati ya Oma ya. Lalu si Oma itu berkata, terima kasih Pastor. Ya. Bapak Ibu, setelah keluar dari kamar Oma itu, ibu itu berkata, Pastor kita makan dulu. Nggak, saya mau ngisi retret lagi. Sudah saya mau pulang. Saya pulang, baru starter motor, hujan deras sekali. Saya tetap pulang. Ibu itu padahal mengatakan, udah Pastor taruh motor di sini, nanti saya antar. Nggak, saya nggak mau ketemu ibu lagi, sudah cukup Bu. Lalu saya naik motor, jujur, saya bahagia sekali. Tuhan terima kasih, saya boleh membuat senang seorang Oma. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya pulang, walaupun hujan deras, sukacita sekali hati saya. Sampai ke rumah, Anda tahu toh nasib pastor, tidak ada yang menyambut. Kubuka semua yang basah, teh anget kubuat sendirian. Dan saya berkata, kok minum dulu ya yang anget-anget, biar sehat ya kok ya, gitu minum. Setelah itu, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Saya lihat saya tidak kenal. Lalu saya tanya, halo Romo? Ya ini tadi saya yang minta Romo perminyakan. Oh ya Bu, kenapa Bu? Terima kasih Romo ya. Romo pulang, Oma meninggal Romo. Lalu saya berkata, syukur pada Allah. Lihat, kadang-kadang Tuhan mau memakai saya. Kadang-kadang. Tidak selamanya, terserah Tuhan toh. Saya pun di rumah retret, seringkali banyak orang yang retret, banyak yang bertobat, enggak ada. Saya juga jamin setelah Anda ikut seminar ini, apakah pulang dengan bertobat? Enggak mungkin gitu ya. Pertanyaannya apakah sia-sia? Tidak. Tugas saya menanam, melemparkan. Anda tersentuh atau tidak, itu tugasnya Tuhan. Tuhan sentuh mereka. Kalau tidak, ya sudah. Paling-paling saya tidak diundang lagi di Solo. Syukur pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sini bahwa sakramen itu adalah tanda yang membawa berkat dalam hidup kita. Maka kalau kita mengikuti Ekaristi, kita sadar ini semua adalah saat bagi kita untuk diberi makan oleh Tuhan.
Dan liturgi gereja itu indah. Tidak hanya ngomong, ada dengar suara, ya toh? Ingat, perarakan diiringi oleh nyanyian pembuka. Begitu indahnya. Sampai saya pernah misa dengan teman-teman saya yang bekas seminari. Saya punya kelompok bekas seminari, teman-teman saya. Mereka semua, beberapa sudah menemukan jalan hidup yang benar. Maka mereka membawa pasangan dan anak-anaknya. Saya salah satu yang masih tersesat. Waktu itu saya mimpin misa dengan anak-anak dari teman-teman saya. Duduklah mereka di depan. Misa kita di lapangan. Lalu saya kan mau konsekrasi. Lalu saya berkata, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Saya angkat tubuh Kristus. Tiba-tiba anak yang di depan, dia angkat tangannya. Lalu dia mendengar tidak ada apa-apa. Langsung dia berkata, dung, dung, dung. Saya tuh cuma diem saja. Bapak-bapaknya semua cengengesan begini-begini. Lalu akhirnya saya yang kedua piala saya angkat. Anak itu pun tetap dung. Dung. Lalu saya bungkuk kring. Selesai misa, saya tanya anak itu, "Nak, kenapa tadi pakai dangdung-dangdung?" kata saya itu. "Romo, kalau nggak didung-dung itu nggak jadi tubuh Kristus, Romo." Lihat liturgi. Dia tahu bahwa dalam liturgi harus ada gerakan, ada suara juga. Ada kata-kata. Itu lihat liturgi kita. Sungguh melibatkan seluruh indera kita di dalam sakramen. Maka salah kalau orang pergi ekaristi, jengkel, marah, tidak suka. Diberi makan oleh Tuhan kok tidak suka. Kalau yamca setengah modar seneng banget gitu ya. Oh babi enak, babi enak, babi enak. Samcan hauce, 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 lai, 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 lai. Kita dalam ekaristi diberi makan oleh Tuhan. Kenapa kita sampai menolak? Nah, di samping sakramen-sakramen kehidupan, next, kita akan melihat bahwa satu sakramen yang saya selalu senang berbicara adalah perkawinan. Pertama, karena saya tidak kawin, dulu saya berpikir orang yang tidak kawin itu hebat. Suster itu hebat, pastor itu hebat. Setelah saya kuliah di Filipina tentang hidup berkeluarga, yang hebat itu orang yang menikah. Tepuk tangan. Romo. Halo? Romo. Hadir. Napa mboten saya to Romo? Oh, waktunya wedangan saudara-saudara. Romo. Mantap. Seorang ibu wanita selalu ingat bahwa laki-laki itu membutuhkan air. Panitia ndak ada yang ngasih air satu bungkus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga coba menata kembali. Saya tidak akan mungkin membahas semua kekayaan gereja Katolik hanya dalam waktu satu malam. Ini hanya percikan yang harus membuat Bapak Ibu ingin tahu. Karena makin tahu, makin mencintai, makin menyayangi. Ini salah satu yang paling berharga dalam hidup saya adalah iman saya. Karena malam hari ini tadi saya sudah mengawali bahwa yang mau kita coba tata adalah hidup perkawinan. Gereja mengajarkan apa tentang hidup perkawinan? Jadi hidup perkawinan itu panggilan. Artinya tidak setiap orang bisa menikah, mampu menikah. Tadi saya katakan bahwa dulu saya berpikir orang yang tidak menikah itu hebat. Setelah saya belajar, saya mengatakan orang yang menikah itu hebat. Bertahun-tahun harus dengan pasangan yang sama. Edanra. Blenger. Tapi bagaimana justru
Bapak Ibu, saya waktu berpikir, misalnya saya harus hidup bersama dengan dia 50 tahun. 50 tahun dengan orang yang sama. Kalau kita nggak punya pekerjaan, saling lihatin satu sama lain. Malah padu nantinya. Gitu ya. Maka kita harus bisa merawat cinta, mengungkapkan kasih. Dan supaya kita bisa merawat cinta dan mengungkapkan kasih, kita harus mengerti bahwa tadi, hidup perkawinan panggilan. Jadi kalau panggilan, Anda dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama dengan Dia. Jadi perkawinan, sungguh kemarin saya baru pulang dari Bandung ke Bandung karena dipanggil. Ada seseorang umat yang dekat dengan saya meninggal suaminya. Ibunya itu kuat sekali, wah kuat hebat sekali. Tapi pada saat suaminya kita dorong ke tempat kremasi, ibu itu langsung wah teriak menangis sekali. Tidak tahan. Bahwa orang yang sudah sekian tahun hidup bersama dia sekarang tidak ada. Maka bapaknya ini saya dampingi penyakit kanker 4 tahun. Dan terus drop terus. Sampai akhirnya meninggal. Saya ditelepon ke Medan. Ibu itu berkata, Romo, suami sudah meninggal. Saya tidak, Bu, syukur ya, bapak tidak sakit lagi. Apa kata ibu itu? Romo, saya sedih karena saya sekarang sendirian. Lihat. Betapa menyedihkan. Bertahun-tahun harus tidur bersama, tiba-tiba Anda harus sendirian. Apa enggak aneh? Saya pernah tidur berdua. Aneh saya. Saya jalan-jalan dengan OMK. Ceritanya supaya jelas, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diduga oleh umat sini kan. Suka menduga-duga. Dengan OMK. Lalu kita pesan hotel sedikit sekali. Saya akhirnya berempat. Lalu yang 2 di sana, 2 satu ranjang dengan saya. Tapi kita pinggir. Tiba-tiba tengah-tengah dia itu balik mungkin. Lalu kaki saya itu kesentuh dia. Langsung saya kata, siapa itu? Katanya. Saya enggak pernah disentuh orang selama tidur gitu ya. Kaget saya. Tapi sekarang Anda, kalau sudah begitu lama berdua selalu bersama, tiba-tiba kehilangan. Lihat, betapa sakitnya, betapa pedihnya. Maka dalam seminar saya selalu mengajak Bapak Ibu, tolong bicara berdua. Coba diskusi, siapa duluan dipanggil Tuhan? Betul. Loh, bukan menakuti, bukan. Tidak tahu. Kita harus siap-siap. Jangan sampai kematian tiba-tiba. Kita harus siap-siap. Dan memang para istri selalu kalau disuruh ngomong kayak gitu, menangis. Dan dia mengatakan, Pak, aduh nggak kuat kalau kamu duluan. Enggak, saya duluan aja. Saya duluan, saya nggak akan kuat kehilangan kamu. Dan suami selalu berkata, iya silakan. Jadi panggilan hidup itu berarti apa? Kehendak Allah ada di situ. Saudaraku, jadi kalau dikatakan di dalam perjanjian lama, penolong yang sepadan, maka Bapak Fransiskus dalam ensiklik Amoris Laetitia berkata apa? Komentar atas kisah penciptaan, beliau berkata, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya. Yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkan. Jadi memang di saat ada pasangan, hidup Anda tidak kosong lagi. Ada yang mengisi. Maka sama, di saat pasangan hilang, dipanggil Tuhan, ada sebuah kekosongan. Di situ harus diisi. Oleh siapa kalau bukan oleh Tuhan? Maka Bapak Paus melihat di sini bahwa kekosongan dalam hati manusia hanya bisa diisi oleh penolong yang sepadan.
dan tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Jadi Bapak Ibu tolong, walaupun Anda memelihara anjing, anjing banyak diajak ngomong, banyak diciumin, tolong pasangan Anda yang banyak diajak ngomong dan diciumin. Anjing aja, Blacky, 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 sampai dijilat-jilat sama anjingnya. Anjingnya boleh sekamar, boleh setidur. Suaminya cuma gini aja. Mah, saya jadi anjing kamu aja. Jadi di situ diperhatikan bahwa di dalam kehidupan tidak pernah ada apapun yang bisa menggantikan penolong yang sepadan ini selain pasangan Anda. Itu komentar Bapak Paus. Tetapi di dalam sebuah perkawinan Katolik, saya berjanji setia dalam untung dan malang. Itu berarti apa? Kasih bukan berdasarkan perasaan, tapi kasih yang agape, bertahan, teguh, rela menyerahkan diri, cinta yang paling didambakan oleh hati kita. Maka cinta di dalam perkawinan adalah cinta seperti salib Tuhan. Itu cinta. Jadi cinta itu memang Anda harus mau rela menderita sakit untuk orang yang dicintai. Bukan hanya sakit untuk orang yang dicintai, tetapi juga sakit dan menderita karena orang yang dicintai. Ini cinta yang dituntut oleh gereja. Kau tidak pernah boleh meninggalkan dia. Walaupun dia sudah piansui, sudah di kursi roda, diam saja begini. Bu, itu siapa bu? Bu, enggak bisa. Itu pasangan saya. Jadi di dalam perkawinan, janji ini memperlihatkan kepada kita cinta yang luar biasa. Yang tidak mungkin dilakukan oleh kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Sering kali saya menghadapi pasangan yang masih muda, emosi, marah, langsung baru beberapa bulan atau beberapa bulan perkawinan, kita nggak cocok, bubar, selesai. Emang kalau kamu kawin lagi bisa cocok? Manusia itu memang pada dasarnya tidak cocok. Halo. Betul toh? Waktu pacaran semua dicocok-cocokkan. Karena waktu pacaran itu indah segalanya, you know. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bahwa perkawinan itu adalah bukan cinta romantisme, bukan. Cinta yang berani menanggung resiko. Aku yang mau menikah dengan dia, enak rapena, penak kewae. Ya, itu betul. Maka saya itu selalu dikenal dengan pastor hao ce pu hao ce ce. Lama-lama juga hao ce sen cing ping. Jadi di sini diperhatikan bahwa saya tidak mungkin kuat kalau tidak mempunyai Tuhan. Maka Paus Benediktus ke-16 mengingatkan, kita hanya dapat mencintai seperti Kristus. Nah itu, mencintai seperti Kristus, bukan mencintai seperti manusia. Tolong. Kalau mencintai seperti manusia sih gampang. Dia menyenangkan, I love you. Dia menyebalkan, I tendang you. Lu banyak uang, I love you much. You ndak ada uang, abang pergilah. Ndak. Kalau kita mencari cinta seperti Kristus, Bapak Paus berkata apa? Kita hanya dapat mencintai seperti Kristus kalau kita menemukan kekuatan di dalam ekaristi dan pengampunan. Gak mungkin perkawinan bisa bertahan kalau Anda tidak bisa memaafkan. Tidak mungkin. Dan saya jamin perkawinan tidak akan bahagia kalau tidak bisa memaafkan. Saya jamin. Maka perkawinan akan kering. Akan menjemukan kalau dua-duanya cuma diem. Diemnya apa? Menyimpan dongkol.
menyimpan kejengkelan, menyimpan luka. Mau ngomong nggak nyambung. Maka kalau dua orang terluka, suruh ngobrol, ujung-ujungnya selalu berkelahi. Saya selalu ngomong pada pasangan suami istri, coba dong ngobrol, ayo ngobrol duaan. Karena kalau suami istri yang bisa membuat topik adalah apa? Cucu. Kalau cucu datang jadi ribut. Ayo senang. Cucu pergi, opa dan oma neng tengah-tengah. Karena kalau mau ngomong tidak nyambung dua-duanya. Jadi perhatikan di sana bahwa di dalam perkawinan pengampunan adalah dasar dari sebuah hidup perkawinan yang penuh berkat. Dan orang bisa mengampuni kalau dia diberi santapan rohani oleh Tuhan di dalam ekaristi. Maka persoalan dalam hidup perkawinan, dalam hidup berkeluarga adalah apa? Seringkali cinta yang berkembang di dalam perkawinan bukan cinta yang dewasa. Cinta yang selalu untuk saya. Saya tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sebuah perkawinan, kalau cinta itu adalah cinta anak muda, cinta yang hanya demi saya, maka cinta itu akan capek, lelah. Kita harus mengerti bahwa kita dipanggil di dalam hidup kita bukan untuk mendapat, salah. Itu anak kecil. Anak kecil selalu ini punyaku. Nah, kalau di dalam kehidupan dewasa, kita bahagia pada saat kita memberi. Berbagi. Kita senang pada saat pasangan kita bahagia. Pasangan suami istri yang kemarin suaminya meninggal, itu suaminya sangat baik pada istrinya. Suaminya itu pendiam. Mereka punya perusahaan. Istrinya itu senang jalan-jalan. Dan suaminya tidak pernah melarang. Sampai, Pak aku mau pergi. Ya, sana. Saya mau pergi dengan ziarah, sana. Bapaknya nggak pernah mau. Karena dia nggak kuat naik pesawat. Nggak takut naik pesawat. Terus suatu hari, karena dengan saya, dia berangkat ikut ke Jepang. Dengan saya, ziarah. Ziarahnya sebentar, belanjanya banyak. Lalu pada saat belanja, saya dengan bapak-bapak minum kopi saja. Lalu istrinya itu datang, Pak, sana beli. Ya, sana. Pak, nanti digesek, gesek, semua gesek aja. Saya melihat suami ini bahagia di saat melihat istri bahagia. Maka apa yang terjadi 4 tahun suami ini menderita kanker. Istri ini 4 tahun tidak pernah pergi kemanapun dan tidak sedetik pun meninggalkan suaminya. Lihat, kenapa apa yang Anda taburkan itu yang Anda tuai. Pasangan, ini cinta yang akhirnya apa? Yang akhirnya berani memberi. Maka persoalan yang kedua di samping masalah cinta yang tidak berkembang di dalam hidup berkeluarga adalah masalah perekonomian. Cuma masalahnya ini nggak bisa digerakkan. Nah ini dia. Di zaman digital mendorong orang untuk kerja keras, mencari penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Maka apa yang terjadi? Pasangan suami istri bekerja. Dengan alasan itu mereka rela berpisah dengan pasangannya untuk mencari nafkah di kota lain. Maka ajang untuk ketemu sangat minim. Apalagi kalau suami misalnya baru datang sore, pergi pagi-pagi. Ketemu anak sudah jarang. Mari kita bertanya, Anda itu kerja untuk siapa? Anak, betul atau tidak? Untuk keluarga. Tapi kalau sudah capek-capek mencari pekerjaan untuk anak-anak, sedangkan Anda tidak mempunyai rasa sayang pada anak-anak, dan anak-anak pun tidak mempunyai rasa rindu pada orang tuanya, apa ndak ngenes? Anda hanya menjadi mesin uang. Dan Anda tidak pernah mendapatkan rasa sayang itu.
Jadi lihat, di dalam hidup ada waktunya. Maka saya lihat anak-anak kecil seperti ini membutuhkan sekali pelukan. Gak bisa digantikan. Gak bisa Anda berkata, ya nanti ya. Papa setelah kaya, saya akan mencintai kamu. Saya pasti punya banyak waktu untuk kamu. Hilang kesempatan itu. Hilang. Seringkali manusia itu tidak bijaksana. Selalu prioritasnya adalah apa? Punya banyak. Kita berhasil dulu. Akhirnya relasi yang harusnya nomor satu, sayang yang harusnya nomor satu, hilang. Next. Apa yang saya mau katakan, bahwa di dalam hidup berkeluarga, memang kita butuh rezeki. Betul. Tetapi jangan pernah lupa, rezeki itu untuk kenikmatan. Untuk membawa kerekatan. Jangan sampai rezeki itu untuk memisahkan. Salah. Tolong, jangan pernah berpikir bahwa kalau uang banyak, kebahagiaan makin banyak. Tidak pernah. Tidak pernah equal, tidak pernah seimbang. Banyak hartanya, banyak kebahagiaannya, banyak bisa pergi kemana-mana, banyak bisa kenikmatannya. Tidak. Kenikmatan itu bukan masalahnya banyak. Kenikmatan itu adalah masalahnya adalah apa? Bersyukur. Kalau orang menikmati, dia bisa bersyukur. Jadi pasangan suami istri yang bekerja, tolong renungkan kembali. Anda cari apa? Hal ini menyebabkan mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sangat terbatas. Jadi berhati-hatilah. Masalah ekonomi dapat berapapun selalu tidak akan pernah cukup. Betul. Tidak akan pernah cukup. Sampai kapan Anda mencari? Anda sudah kehilangan pasangan Anda. Anda sudah kehilangan intimitas dengan pasangan Anda. Next. Beberapa persoalan lain yang dapat menimbulkan ketegangan. Pertama, karakter pasangan yang berbeda setelah menikah. Ya. Suami tadinya penuh perhatian, penuh pengorbanan. Sekarang pintar sekali mengorbankan istrinya. Tadinya mau bekerja untuk kamu, sekarang kamu sana, kamu sana. Kamu yang ngerjain. Seringkali kalau anak-anak belajar juga, kalau Pak ini gimana? Mama. Semuanya mama. Jadi di situ lihat bahwa karakter setelah menikah akan berubah. Rendah diri suami karena istri memiliki pendidikan atau karir yang lebih tinggi. Saya tidak akan banyak melihat sini, bisa terjadi juga campur tangan mertua. Maka ada orang yang ngomong, siapa pasangan yang paling bahagia di dunia ini? Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua. Kadang-kadang mertua ngerungsungi. Dia punya anak ya laki-laki yang begitu dia sayang. Lalu dia ngomong apa ya? Jangan lupa ya ke mantunya yang perempuan. Anakku ini senangnya makanan ini. Cara masaknya kayak gini. Dan mantunya merasa didikte. Akhirnya konflik. Dan seterusnya. Maka konflik, pertikaian, masalah akan ada dari manapun. Maka perkawinan itu harus tetap menjadi sebuah anugerah. Bagaimana? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kasih. Begitu banyak definisi kasih. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Paus Fransiskus menulis tentang kasih begitu panjang. Beliau mengatakan kasih itu ramah. Apa itu? Kasih tidak suka membuat orang lain menderita. Kasih itu tidak tega. Kalau melihat, tolong tidak dirubah pakai ini saja. Jangan rubah lagi ke manusia. Itu aja. Kasih itu tidak tega melihat pasangannya capek sendiri. Jadi di sini lihat bahwa di dalam perkawinan kasih ramah itu artinya apa? Tidak suka membuat orang lain menderita. Yang kedua, kasih itu tanpa kemarahan.
Betul bahwa pasangan Anda punya kelemahan. Ya, betul. Pasangan Anda bukan malaikat. Anda pun demikian. Maka kalau ada kekurangannya, tolong ingat bahwa dia banyak kelebihannya. Kalau ada sesuatu yang menyakiti hati Anda, jangan lupa banyak hal dia itu membuat Anda tertawa dan bahagia. Jadi ingatlah, marah itu seperti tadi, spontan, perasaan. Diam sejenak pun toh reda lagi. Maka jangan pernah diatur oleh kemarahan di dalam batin Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Paulus mengatakan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nggak mau, nggak tega ngomongin hal yang jelek tentang pasangan di depan orang lain. Karena suka menyedihkan toh kalau sambil nunggu anak di sekolah. Bojoku kok yang ini. Podo bojoku ya podo kok. Oh yang ngono podo parahe. Ya lebokke panti jompo wae. Ya. Jadi jangan sampai senang sekali, maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sampai menjadi orang yang senang sekali punya litani penderitaan. Sorry. Jadilah manusia yang mempunyai litani berkat. Litani sukacita. Litani kebahagiaan. Kumpulkan berkat daripada kumpulkan penderitaan. Mengapa kita meributkan kelemahan suami kita yang sedikit? Kelemahan istri kita yang biasa aja. Padahal dia sudah begitu lama melayani engkau. Jadi lihatlah hal-hal yang indah. Saya menjadi imam pun sama. Lebih senang saya melihat hal-hal yang indah dalam hidup saya daripada penderitaannya. Kalau saya waktu dulu seminari, saya pernah mau keluar. Karena apa? Di seminari itu makanannya tempe kapal selam. Di seminari di Mertoyudan saya. Tempe kapal selam itu tempenya tebal-tebal segini. Untuk 300 orang dikasih santan cuma dari satu kelapa aja. Dan yang masaknya bapak-bapak. Anda tahu bapak-bapak naik ke atas, muter kayak gini. Itu netes semuanya ke situ. Jadi asinnya sudah tidak jelas. Sampai akhirnya saya itu mengatakan, Pak, wis dadi romo ki rapi nak tenan Pak Wis pendidikannya susah, belajarnya panjang, lama. Udah gitu kalau udah jadi ndak boleh nikah Pak Lalu Bapak berkata, saya ngarep dadi romo ki kowe le. Ya wen ra kuat yen ya wen wis ra kuat ya metuwa. Ra apa-apa, kowe tetep anakku. Hanya kata-kata itu begitu menguatkan saya sampai akhirnya suatu malam saya pulang ke rumah dan waktu pulang ke rumah tengah malam saya kencing. Waktu kembali dari tempat kencing saya baru sadar bahwa di ruang tamu itu saya melihat ada lilin bernyala. Saya lihat ada siapa? Saya tengok rupanya Bapak sedang berdoa. Dan saya di situ lihat ada arca Bunda Maria 2 lilin. Dan Bapak berkata, Tuhan kalau engkau ingin anakku menjadi imam, panggillah. Tapi kalau engkau tidak berkenan anakku menjadi imam, biarkan dia tetap menjadi alatmu. Dan besoknya saya mengatakan, Pak, sampai mati saya tetap mau jadi pastor, Pak. Lalu Bapak berkata, kenapa Le? Karena Bapak mendoakan saya. Maka itu yang saya selalu katakan kepada para orang tua. Tolong, saya pun kemarin ngomong di Batu Retno. Kepada para orang tua, saya mengatakan, Bapak Ibu, sejengkel apapun Anda kepada anak Anda, semarah apapun kepada anak Anda, tolong jangan sampai Anda mengutuki anak Anda. Anda jangan sampai mengeluarkan kata-kata
yang membuat anak Anda merasa dikutuk dalam hidupnya. Sejengkel apapun, berkati, doakan. Saya bisa seperti ini karena doa orang tua saya. Walaupun ayah dan ibu doanya berbeda, tapi menarik. Saya ingat sekali, saya sejak kecil, kalau anak kecil tuh tak lelo-lelo di itu namanya apa sih? Ditimang-timang, apa bahasa Jawanya? Hah? Alah, ditimang-timang lah. Itu ibu saya tuh nanya, tak lelo-lelo ledung, yen gede engkau dadi romo, jadi saya. Itu doa seorang ibu sejak saya kecil. Saya memang sejak kecil ingin jadi romo, tetapi kebetulan saya selalu ngomong bahwa saya bodoh dan ayah saya malu. Maka waktu saya ngomong saya mau jadi romo, ayah saya malu. Jangan nak, malu, kamu bodoh, nggak mungkin romo bodoh. Udah jangan, romo terus pinter nak, harus pinter. Kamu bodoh, nggak mungkin. Lalu saya kan jengkel lama-lama biarin Eko nanti kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Itu kesimpulan Anda gitu ya. Dan yang menarik, kalau saya dibodoh-bodohin oleh ayah, ibu saya selalu mengatakan, sini kok, Eko anak ibu. Tapi bu, aku bodoh. Nggak apa-apa, harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Kalau begitu Eko bodoh enggak apa-apa ya bu ya. Enggak apa-apa kok, asal jangan selama-lamanya. Dan ayah itu selalu mengatakan, kamu bodoh. Dan ayah sebagai seorang ayah punya ambisi. Anak-anaknya ingin masuk IPA semuanya. Dan ayah berkata, cah IPA ki pinter, utekin ning kene cah. Cah IPS ki ning kene le. Dari 4 anak ayah, 3 anak ayah masuk IPA. Dan itu bukan saya. Saya masuk IPS. Dan saya tulis surat saya di seminari, dari seminari tulis, Pak, anakmu yang tercinta ini masuk IPS. Utekeneng dengkul Pak Bapak ndak pernah membahas saudara-saudara. Tapi betul, saya sangat percaya otak saya didengkul. Kenapa? Kalau saya tidak bisa apa-apa, saya pakai dengkul saya untuk berlutut dan berdoa. Amin.